karantina. Nah, kalau ada gejala-gejala yang seperti yang sudah beredar, seperti sariawan di mulut, pembengkatan pada kuku, pada ternaknya, terus tidak nafsu makan, terus menerus makin kurus ternaknya, silakan laporkan kepada pihak dinas yang berwenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Anak Kandang Farm. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya dari kami tim Anak Kandang Farm. Semoga sehat-sehat selalu. Hari ini kita nyusuin ya. Ini cempe-cempe kambing ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nang cempe. Buat teman-teman yang masih menjalankan ibadah, buat teman-teman yang sudah menjalankan ibadah suci Ramadan, yang sudah menyambut hari kemenangan, kami dari segenap tim Anak Kandang Farm mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal bulan puasanya diterima. Semoga semakin menambah ketaatan kepada Allah ya. Hari ini kita mau sharing beberapa hal ya terkait isu ini ya, PMK. Buat teman-teman yang sering dan mengikuti berita-berita peternakan, kalau sudah baca-baca berita tahu ya, ada outbreak PMK, penyakit mulut dan kaki. Nah, outbreaknya itu terjadi di Jawa Timur ya, khususnya di tempat kami, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan ya. Beberapa tempat di Jawa Timur jadi outbreak, dan untuk sementara waktu kami menutup kunjungan para mitra yang mempunyai kambing ya di sini untuk mencegah penularan penyakit PMK ini. Nah, penyakit PMK ini juga salah satu penyakit yang baru-baru ini merebak setelah sekian lama lagi ya, yang udah terjadi dulu lama sekali ya di Anak Kandang Farm. Maksudnya di Indonesia, maksudnya di Anak Kandang Farm kita belum ada ya kejadian PMK. Jadi untuk mencegah terjadinya ada penyakit itu di Anak Kandang Farm, kita cegah ya supaya tidak menular. Jadi kami membatasi tamu masuk, ternak masuk. Jadi untuk sementara waktu mohon maaf kami tidak menerima kunjungan untuk main ke kandang. Jadi cukup dilihat aja, dipantau aja di ini kita di akun sosial media YouTube ataupun Instagram yang aktif ya. Nah, itu untuk PMK dan pembatasan aktivitas kunjungan. Kita main ke cempe-cempe juga nih. Nah, untuk PMK sendiri kemarin itu dari pemerintah ya, untuknya khususnya di Kementerian Pertanian udah mengeluarkan surat edaran yang rilis yang menyatakan peredaran penyakit mulut dan kaki itu terkemungkinan masuk dari wilayah Malaysia atau Thailand ya teman-teman ya. Itu resmi langsung dari pemerintah Kementerian Pertanian ya. Sementara untuk pemerintah daerah, dinas
daerah Jawa Timur ya, Dinas Peternakan daerah Jawa Timur juga mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwasanya penyakit mulut dan kuku ini sudah beredar juga di Jawa Timur. Jadi untuk membatasi itu kita juga disupport ya oleh pihak kepolisian untuk membatasi peredaran ternak-ternak dari daerah ke daerah untuk menghindari peredaran penyakit ini semakin meluas. Nah, untuk teman-teman ya, buat para peternak, jangan khawatir ya terkait penyakit ini. Salah satu pencegahannya pertama batasi ya kunjungan dari orang luar ataupun ternak baru dari daerah-daerah. Kalaupun ada, segera dikarantina. Nah, kalau ada gejala-gejala yang seperti yang sudah beredar, seperti sariawan di mulut, pembengkatan pada kuku, pada ternaknya, terus tidak nafsu makan, terus menerus makin kurus ternaknya, silakan laporkan kepada pihak dinas yang berwenang. Biasanya dokter hewan PL di daerah setempat itu ada, laporkan saja. Kalau sudah dilaporkan nanti bakalan ditindak apakah benar ada infeksi penyakit PMK. Nah, selain itu teman-teman juga bisa meningkatkan biosecurity ya. Biosecurity itu dalam hal penyemprotan desinfektan yang bisa memberantas penyebaran penyakitnya di daerah kandangnya. Itu yang pertama. Terus juga meningkatkan kebersihan kandang, memberikan pakan yang cukup sehingga ternaknya jauh dari ancaman penyakit PMK ini. Nah, untuk di anak kandang farm sendiri kita insya Allah aman ya teman, aman, nyaman, tentram dan sentosa ya. Jadi nggak ada, kayaknya mudah-mudahan jangan sampai lah. Itu kandang baru kita ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini kandang baru kami. Ini sana juga cempe-cempe semua, cempe. Nah, kalau sudah dilakukan cara-cara pencegahannya ya harapannya ya penyakit PMK ini nggak ada gitu. Nah, kejadiannya ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi di peternakan kita masing-masing. Mari kita berdoa, kita jaga peternakan kita sama-sama, dijaga aktivitas keluar masuknya. Terus setiap karyawan yang baru pulang kampung, yang baru mudik, silakan melakukan penerapan biosecurity yang ketat sebelum melakukan pekerjaan di kandang. Karena bisa saja penyakit PMK ini juga menular resipiennya melalui kontak fisik manusia juga ya. Misalkan dapat dari baju, sepatu, ataupun bahkan dari pakan yang itu sudah terkena dari ternak yang sudah terjangkit penyakit PMK juga. Nah, jadi teman-teman kalau bisa itu tadi pencegahannya, ataupun kalaupun terjadi benar-benar terjadi, silakan laporkan kepada pemerintah ataupun dokter hewan pemerintah yang sudah bertanggung jawab terhadap hal ini. Nah, untuk cara pencegahannya juga selain hal-hal itu sebenarnya ada juga vaksin ya teman-teman. Tapi vaksin kemarin kita baru mengikuti, ternyata baru mau diadakan ya vaksin dari Kementerian Pertanian juga. Nanti yang bertanggung jawab langsung Pak Menteri. Nah, nanti bakalan diedarkan atau seperti apa kita belum tahu. Saya juga belum mengikuti bagaimana model skemanya pencegahan penyakit PMK ini. Ya, intinya adalah biosecurity ya teman-teman. Biosecurity ini jadi hal yang harus sangat ketat supaya penyakit PMK ini tidak menular di peternakan teman-teman. Karena saya juga was-was juga. Kita memang menutup kunjungan ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, mau berkunjung, mau belajar, mohon maaf dulu, anak kandang farm ditutup sementara untuk menghindari penyakit ini. Jadi kita belajar online aja, silakan nanti kalau mau tanya-tanya online saja, jangan berkunjung supaya nanti kandang kami tidak juga terinfeksi dari penyakit PMK. Karena lumayan
Kalau dari surat edarannya pemerintah itu kerugian fatalnya itu bisa hampir 95%, teman-teman. Nah, mungkin besok kita bahas detail ya PMK ini apa dan bagaimana sama dokter aja ya, karena saya kurang paham ya. Penyakit ini hanya sekedar browsing-browsing saja dan baca surat edaran pemerintah dari Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur sama dari surat edaran yang dari Kementerian Pertanian. Ya, mudah-mudahan penyakit ini juga segera hilang sebelum musim kurban kita datang, karena musim kurban ini jadi salah satu sumber rezeki bagi para peternak ya, teman-teman. Semoga segera selesai dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari penyakit PMK. Itu salam dari kami, selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.